Shalom. Halo adik-adik semua di rumah, apa kabarnya? Ya, kakak berharap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Oke, kita akan mulai ketemu lagi hari ini di ibadah online. Hari ini tanggal 5 Juli. Kalian persiapkan diri kalian, oke? Sudah mandi semuanya kan? Sudah dong, Kak. Ya, pastinya sudah mandi ya. Oke, hari ini ibadah online bertema Abraham. Kita akan belajar mengenai Abraham, tepatnya janji-janji Tuhan kepada Abraham dan kepada kita. Ya. Dengan ada Kak Devi di sini. Ada Kak Semi. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Yang pasti kalian persiapkan hati kalian di rumah masing-masing, duduk yang baik, duduk yang manis, ya. Siapkan Alkitabnya juga. Nah, itu juga. Oke. Siap semua adik-adik? Kita mulai ibadah kita. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tirukan Kak Gesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama pujikan hello hello, halo halo, olah olah. Nanti terukan kakak-kakaknya ya. Halo halo hello hello, olah. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita mulai dari awal ya. Halo halo hello hello, hola. Apa kabarmu? Cucu cucu cu. Halo halo hello hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, semuanya bersuka cita ya adik-adik di rumah. Amin. Kakak-kakak di sini bersuka cita enggak? Oh, pastinya. Oke, kita mau sama-sama pujikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk berdiri lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan
Tuhan kita. Yeay. Oke, kita mau sama-sama pujikan dalamnya hatiku. Ya, soalnya tetap berdiri ikuti kakak-kakaknya ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Ulangi lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Semuanya ke kanan. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay, di kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau persiapkan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Nanti doa dipimpin oleh Kak Debbie. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami Tuhan masih Kau beri kesempatan untuk boleh hidup dan merasakan sukacita, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar mengenai firman-Mu. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan agar kami boleh mengerti. Lembutkan hati kami Tuhan untuk kami boleh, oh Tuhan, memahami Tuhan kebenaran firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Seperti Abraham Tuhan, bagaimana Kau memakai hidupnya, pakai hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan percaya Kau yang menguasai setiap hati, menguasai setiap pikiran, dan menguasai Tuhan seluruh kehidupan kami, setiap rumah yang dimana adik-adik tinggal Tuhan. Kau yang jaga, Kau yang lindungi, dan Kau yang, oh Tuhan, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji Tuhan yang menakjubkan. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, Abraham, aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain. Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan berkata, lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. Percayalah kepadaku, kata Tuhan. Pergilah kemana ku perintahkan, kata Tuhan.
maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku. Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana. Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ujian besar bagi Abraham. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa.
Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, itu tadi adalah video mengenai Abraham. Nah, hari ini kita belajar mengenai Abraham. Nah, sebelumnya kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu ini di dalam Yakobus 2 ayat yang ketiga. Kita buka sama-sama ya. Yakobus 2 ayat yang ketiga. Ayat yang ke-23, maaf. Oke. Yakobus 2 ayat 23. Sama-sama kita bacakan. "Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Oke, itu dia ayat hafalannya. Nah, hari ini kita belajar mengenai Abraham. Nah, Abraham ini
disebut sahabat Allah. Adik-adik tahu nggak bahwa Abraham ini kisahnya itu hampir memenuhi seluruh kitab Kejadian. Jadi dari pasal yang ke-12 sampai ke-50 itu adalah kisah Abraham dan keturunannya. Nah, Tuhan sudah memilih Abraham untuk menjadikan dari Abraham itu suatu bangsa perjanjian. Jadi Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Nah, dan janji Tuhan pada Abraham itu apa aja sih? Yang pertama, tanah perjanjian, yaitu tanah, siapa yang bisa jawab? Tanah Kanaan. Nah, kemudian janji Tuhan yang kedua adalah keturunan yang sangat banyak sehingga menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, bahkan Tuhan menjanjikan apa? Bahwa kalau Abraham bisa menghitung bintang-bintang di langit, maka dia bisa menghitung keturunannya. Berarti sangat banyak. Nah, seperti kakak-kakak tadi, kita pakai bintang. Nah, kita mau mengingat kisah Abraham ini, kalau kita lihat bintang, kita ingat janji Allah. Nah, kemudian janji yang ketiga adalah janji berkat. Hebatnya lagi yang Tuhan berikan janji kepada Abraham adalah barang siapa yang memberkati Abraham, maka mereka pun akan diberkati. Jadi dia itu akan menjadi sumber berkat. Kemudian berkat yang keempat adalah, janji Tuhan yang keempat adalah nama yang masyhur. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, nah, Abraham ini menerima janji Tuhan itu tanpa ada satupun keraguan. Jadi dia benar-benar mempercayai dan sangat mempercayai janji Allah. Karena itu Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Dan bahkan dia disebut sahabatnya Allah. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham itu sebagai suatu kebenaran yang membawa dia kepada iman yang sesungguhnya kepada Tuhan. Nah, kita sendiri adalah anak-anak Tuhan, kita disebut adalah anak-anak Abraham. Dan kita juga menerima janji-janji Allah. Kita menerima janji-janji Allah di dalam hidup kita. Gimana kita tahu janji-janji Allah? Dengan baca Alkitab. Dari Alkitab ini kita tahu apa aja sih janji-janji Allah dalam hidup kita. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Oke, bagus semuanya ya. Mulai belajar baca Alkitab setiap hari, oke? Nah, baca Alkitab setiap hari kita akan tahu janji-janji Allah. Janji Allah adalah yang pertama, janji pengampunan dan keselamatan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia memberikan kita keselamatan. Itu bisa kita buka ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, ketika kita percaya pada Yesus, maka pengampunan dan keselamatan itu sudah kita terima. Dan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan menaati setiap peraturan-peraturan dan menaati setiap perintah-perintahnya. Kemudian Yohanes 3 ayat 16 itu adalah juga merupakan janji Tuhan. Siapa yang hafal ayatnya? Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Oke, yang nggak hafal kita buka ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa janji Tuhan? Hidup yang kekal. Kemudian Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Itu adalah janji Tuhan yang ketiga. Hikmat dan kebijaksanaan seperti di dalam Yakobus 1 ayat 5. Dikatakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa memintanya kepada Tuhan. Kemudian kesembuhan dan kesehatan. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat yang ke-17.
Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Kemudian di Yesaya 53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Jadi darah Yesus itu menebuskan setiap dosa-dosa kita, dan bilur-bilurnya lah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ayat ini berbicara mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya menyucikan dosa kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Bilur-bilur itu apa sih? Bilur-bilur adalah luka-luka. Jadi luka-luka Tuhan yang karena dicambuk oleh cambuk duri, itulah yang membawa kesembuhan kepada kita. Kemudian perlindungan. Tuhan menjanjikan perlindungan dan pertolongan dalam kesesakan. Ada di dalam Mazmur 34 ayat 8 dan Mazmur 46 ayat yang kedua. Kemudian selain itu kita buka lagi di Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, janji berikutnya adalah apa? Memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut akan apapun juga, karena kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan menyediakannya dan semuanya tepat pada waktunya. Oke, kita juga ingat bahwa seperti di dalam Matius 6, firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran, bagaimana Tuhan memelihara burung-burung, bahkan Tuhan memelihara bunga bakung di padang, bahwa Tuhan juga memelihara kita. Dan di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus cari kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Maka dengan begitu, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan itu semuanya juga akan tersedia dan disediakan olehnya. Matius 7 ayat 7. Tuhan katakan, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ketika kita merasa kita butuh, kita merasa kita kekurangan, kita tidak perlu khawatir. Carilah Tuhan, ketok pada Tuhan pintunya, ketok pada pintunya, minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Kemudian ayat di Kejadian 50 ayat yang ke-20, kisah mengenai Yusuf. Nah, kisah mengenai Yusuf ketika salah satu perkataan Yusuf yaitu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini merupakan juga janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa mungkin dalam keadaan saat ini seperti pandemi, atau mungkin kita sedang kebosanan atau apapun juga yang kita alami saat ini, mungkin kita menganggapnya buruk. Tapi ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan adalah janjinya kepada kita semua bahwa Dia akan mereka-rekakan hal yang buruk akan menjadi hal yang baik bagi kita semua. Oke, nah itu adalah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti Abraham yang mempercayai janji-janji Tuhan tanpa ragu sekalipun, demikian juga kita harus percaya dan beriman, mempercayai janji-janji Tuhan bahwa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Oke, itu adalah firman Tuhan hari ini. Seperti Abraham yang menerima janji Tuhan dan dan kepercayaannya kepada janji Tuhan itu dianggap sebuah kebenaran oleh Tuhan. Demikian juga kita, walaupun kita masih kecil, kita harus melatih iman kita, melatih kepercayaan kita terhadap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan tadi sudah kakak sebutkan, sekitar ada 8 janji Tuhan dalam hidup kita, bahkan lebih lagi kalau kita mau baca firman Tuhan. Nah,
Hari ini aktivitas kita mau ingat ketika kita lihat bintang, kita mengingat janji Tuhan. Seperti ini. Nah, kita akan buat aktivitas seperti ini. Ketika kita mau beriman seperti Abraham. Abraham berimannya seperti apa? Ketika Tuhan menunjukkan bintang-bintang di langit, Abraham percaya bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit. Kita mau membuat bintang-bintang seperti ini. Seperti apa aktivitasnya? Kita akan lihat videonya berikut ini. Oke, kalian coba di rumah ya, adik-adik. Kita akan buat bintang seperti ini dan jangan lupa di 3 pola bintang yang besar kita mau tuliskan apa yang menjadi janji Tuhan yang kita mau percayai dalam hidup kita seperti yang tadi kakak sudah sebutkan. Nah, nanti materi dari bahan firman hari ini akan kakak WA-kan kepada mama-mama kalian ya. Kalian akan dibantu untuk menuliskannya di pola bintang yang besar. Seperti ini satu-satu yang kakak tulis. Tuhan janjikan kesehatan, Tuhan janjikan kesembuhan, Tuhan janjikan keselamatan, Tuhan janjikan hidup yang kekal. Nah, seperti ini. Oke, adik-adik kita coba di rumah, kalian coba di rumah membuat bintang-bintang ini. Dan kita mau ketika kita melihat bintang-bintang ini, atau bahkan kita melihat bintang di langit, kita mau mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Belajar beriman, walaupun kita masih kecil, percayalah, meskipun kecil kita akan dapat mengubah dunia. Bahwa Tuhan akan pakai kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham. Bagaimana kita dapat mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tirukan Kak Gesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat dan dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu depan kita akan tetap ada sekolah minggu ya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap datang sekolah minggu di mana aja Kak? Di Instagram, lalu di YouTube juga ada. Nah, di YouTube juga ada. Tetap dengan online, tetap kita mau tetap rajin berdoa. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. See you and God bless you. Dadah.